akeh banget. Rene ayo. Weh, ada apa ini? Ada apa? Oh, Delvino paham deh. Itu kan si Paman Mujair. Kalian tahu kan? Itu loh, si penemu ikan mujair yang tersohor itu. Dan telah mendapat piagam atas jasanya dari Presiden Soekarno, teman. Iki anake akeh iki dingue iki ben iso berenang. Konon, ikan ini berasal dari Afrika loh. Dan bernama keren Mozambik tilapia. Tapi, tunggu. Dari Afrika. Setahu Delvino, mujair itu made in Indonesia. Makanya, ikan itu dinamakan sesuai dengan nama penemunya, Paman Mujair. Terus, kenapa bisa berasal dari Afrika ya? Yang mana yang benar ini? Santai, Mbak dan Mas di rumah. Delvino yang keren ini bakal jelaskan sejelas-jelasnya ke kalian kok. Semua tidak ada yang salah, alias benar semua. Ikan mujair asli-aslinya memang berasal dari Afrika, teman. Kemudian menyebar sampai ke perairan Indonesia karena terbawa oleh para saudagar laut. Kemudian ditemukan oleh Paman Mujair di Indonesia. Paman Mujair lalu melakukan uji coba dengan membiasakan si ikan untuk hidup di air tawar yang tidak jauh dari muara. Makanya di tempat aslinya sampai sekarang mujair banyak ditemukan di daerah muara. Ikan-ikan mujair yang dibudidayakan oleh Pak Mujair, tubuhnya bermutasi menjadi sedikit lebih kecil, teman. Eits, tapi jangan anggap remeh sama kekuatannya, teman. Meski tubuhnya nggak begitu besar, ia bisa dikategorikan sebagai ikan yang tahan sama penyakit. Wow. Weh, nggak perlu ke Pak Dokter kalau begitu ya, kan nggak pernah sakit. Oke, untuk membuktikan daya tahan mujair, agen Delvino 009 akan melakukan uji coba. Ikan mujair yang biasa hidup di air tawar ini akan Delvino masukkan ke air asin. Apa yang terjadi? Weh, top deh kamu, Ir. Dia masih bertahan. Lihat tuh, masih gerak-gerak aja. Padahal kan ini air asin alias air laut. Sekarang coba agen balikin ke air tawar. Wuhu, dia kegirangan. Tapi kenapa dia bisa begitu ya? Jangan-jangan dia punya alat bantu nafas atau... Kita langsung tanya sama ahlinya yuk. Kenapa sih mujair bisa memiliki sistem pertahanan tubuh yang oke bingits ya? Jadi di dalam tubuh ikan mujair itu ada sistem namanya osmoregulasi. Jadi kemampuan osmosis mengatur osmosis di dalam sel tubuh ikan itu. Nah, ikan mujair ini karena adaptif, osmoregulasinya sangat tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Sebagai contoh misalnya, dari air tawar ditaruh di air laut, dia tetap biasanya akan mampu adaptif hidup dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ikan yang biasa hidup di air tawar, yang sejatinya hanya hidup di air tawar. Kalau itu ditaruh di dalam sistem air laut, dia akan mengalami selnya pecah dan sebagainya semacam itu, dan cepat mengalami kematian. Oh, jadi begitu. Tapi sebenarnya si mujair aslinya tinggal di mana sih, Prof? Kalau ikan ini ya hidupnya mulai dari air payau ya sampai air tawar.
Dia mulai dari pinggir laut sampai di pegunungan. Keunggulannya bahwa ikan ini bisa adaptasi dengan kondisi lingkungan, mulai dari kondisi air payau sampai air tawar. Luar biasa sebenarnya. Oh, Dolpino paham deh. Makasih ya, Prof. Jadi, ikan mujair memang memiliki daya tahan terhadap salinitas yang tinggi, teman. Sehingga dia bisa hidup dari mulai di air tawar, air payau, hingga air asin. Keren deh! Oh ya teman, si ikan mujair sering dikatakan ikan nila. Dan begitu juga sebaliknya. Padahal, ikan nila dan ikan mujair itu beda bingit. Meski mereka saudaraan, bukan berarti mereka serupa. Ikan nila merupakan hasil persilangan dari ikan mujair. Nih, Dolpino yang lagi-lagi paling kece sedunia binatang bakal kasih tahu bagaimana caranya membedakan ikan nila dengan ikan mujair. Perhatikan baik-baik ya teman. Kalau kalian jeli melihatnya, terlihat sangat beda. Dolpino mulai dari warnanya ya. Iya, ikan mujair memiliki warna yang lebih gelap dibanding ikan nila. Mungkin si ikan mujair suka berjemur kali ya? Lanjut, sekarang tubuhnya. Ikan nila memiliki tubuh lebih besar dibandingkan dengan mujair. Tapi mulut ikan mujair lebih besar dibanding ikan nila. Ini karena ikan mujair pemakan segala teman. Alias gak pilih-pilih makanan. Mau plankton, ikan lebih kecil, cacing, atau apa saja yang sesuai selera doi langsung dihap. Nah, yang terakhir, perhatikan bagian siripnya ya. Ikan mujair mempunyai sirip punggung dan sirip belakang yang ujungnya berwarna kemerahan. Sedangkan ikan nila tidak. Bagaimana? Kalian sudah bisa bedain ikan nila dan mujair kan? Kan?